Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada saat ini dalam episode Renungan Sebutir Debu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita merenungkan tentang bahagia dalam Tuhan. Bahagia dalam Tuhan meskipun kita teraniaya. Saya akan bacakan dari Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dalam Matius 5 ayat 11, dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak Ibu, dalam hal ini sepertinya terjadi suatu pertentangan atau kontradiksi yang tidak masuk akal. Bagaimana kalau kita digebukin, diludahin, ditendang sampai pingsan, sampai patah-patah rusuknya, kita dikatakan berbahagia. Sulit bukan? Bagaimana kita bisa bahagia kalau dalam keadaan seperti itu? Nah, disinilah kita bisa belajar tentang pertentangan iman dan rasio. Secara rasio, tidak mungkin orang yang digebukin, diludahin, dipukulin sampai babak belur, sampai pingsan-pingsan, itu berbahagia. Ya. Tapi kalau kita beriman dan kita taat beriman, maka kita akan merasakan kebahagiaan itu. Kenapa kita merasakan kebahagiaan itu? Karena ditulis dalam Matius 5 ayat 10 dan Matius 5 ayat 11. Ya. Saya bacakan lagi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, kalau dia digebukinnya gara-gara dia memberitakan kebenaran, dia pasti bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini bahagianya Bapak Ibu. Karena dia dikatakan oleh Tuhan, dia adalah yang empunya kerajaan surga. Dia anak-anak surgawi, anak Allah. Jadi Bapak Ibu, seringkali secara duniawi, secara kedagingan, dipukulin, digebukin, dianiaya, dihina, diludahin, difitnah, itu mana bisa berbahagia. Tapi ada satu janji Tuhan. Waktu kita taati firman Tuhan, kita imani firman Tuhan, ya, kita dijanjikan adalah yang mempunyai kerajaan surga. Indah bukan? Kalau kita lihat lagi, berbahagialah kamu jika karena jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan difitnah oleh segala
orang yang bermaksud jahat. Bapak Ibu, seringkali ini yang tadi saya katakan dalam renungan sebelumnya, bahwa iman tanpa firman dan tanpa pengetahuan atau tanpa rasio yang benar itu bisa jadi radikal. Karena Tuhan yang tidak terbatas dimasukkan ke otak kita yang sangat kecil, yang sangat terbatas. Tidak mungkin pencipta alam semesta mau dimengerti oleh ciptaannya dan hanya oleh otaknya lagi. Kecil. Kita aja seluruh tubuh cuman tidak lebih besar dari debu di hadapan Tuhan. Apalagi kita mau masukin Tuhan ke otak kita. Lebih kecil lagi. Nggak mungkin kita mengerti Tuhan. Nah, karena itu seringkali orang yang beriman ya ingin membela Tuhan. Ingin membela Tuhan karena cintanya kepada Tuhan. Tapi ini kan jadi salah. Dia lupa bahwa Tuhan tidak perlu dibela dan Tuhan tidak usah dibela karena Tuhan pencipta alam semesta. Penuh kuasa. Kita apa? Ngapain belain Tuhan? Tuhan yang bela kita, bukan kita bela Tuhan. Ingat Bapak Ibu. Ya. Jadi sampai di sini dulu. Nanti kita sambung dalam episode berikutnya. Supaya renungan sebutir debu ini bermanfaat dan bisa menjadi berkat dan pengertian dalam kita beribadah kepada Tuhan. Tolong subscribe, klik, share. Sebanyak mungkin kemana-mana. Supaya makin hari, makin banyak orang mengerti. Makin banyak orang bukan cuma tahu Tuhan, tapi kenal siapa Tuhan kita. Sampai ketemu di episode berikutnya.